Silakan klik subscribe dan like video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak dapat kita nilai. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, salawat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik saudara, pada kesempatan hari ini masih kita membahas tentang hadis-hadis pedoman hidup Muslim, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kali ini kita akan belajar hadis yang ke-74, yang mana hadis ini berisikan tentang 3 nasihat penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz faqala idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'an wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan wa jam'i wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi, seraya berkata, nasihatilah aku dan ringkaslah. Jadi datang seorang laki-laki kemudian mendatangi Rasulullah, kemudian dia langsung berkata, ya Rasulullah, tolong beri saya nasihat yang ringkas lah, seperti itu. Nah, kemudian Nabi bersabda, apabila engkau mendirikan sholat, maka lakukanlah sebagaimana sholatnya orang yang akan meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Dan janganlah berbicara dengan perkataan yang besok engkau akan meminta maaf karenanya. Dan kemudian yang ketiga, himpunlah keputusan dari apa yang ada di tangan keputusasaan, himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 3 wasiat ini kalau kita ambil garis besarnya, yang pertama yaitu mencakup tentang penyempurnaan sholat. Itu wasiat yang pertama. Kenapa kok perlu sholat disempurnakan? Seorang hamba apabila mengoreksi dirinya itu atas setiap sholatnya yang kita kerjakan ini, hendaklah kita menyempurnakan. Apa yang disempurnakan di dalam penjelasannya di sini adalah pertama rukun. Rukunnya harus lengkap. Wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya di dalam sholat itu apa saja. Misalkan sebelum sholat wajib, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah rawatib, kita lengkapi. Hal itu dilaksanakan dengan menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Artinya betul-betul sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah, serta merendahkan diri kepadanya, kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan doa, kemudian berzikir, serta menghibahkan diri kita ini. Di sini dijelaskan menghibah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kapan?
pada saat mulai takbiratul ihram saja sudah dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengecilkan diri kita, mengkerdilkan diri kita, bahwasanya kita menyadari kita adalah hamba yang dhaif. Itu. Kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian bangkit lagi. Kita pikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapan kita dan ini adalah salat kita yang terakhir di hadapannya. Itu wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, menjaga lidah dan mengawasinya. Nah, ini karena menjaga lidah ini ya dapat dikatakan poros ya dan tiang segala urusan hamba, ya hablu minan nas. Jadi apa maksudnya menjaga lisan yang besoknya kita minta maaf kata Nabi? Artinya ketika hamba mengendalikan lidahnya maka kita dapat mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Misalkan analoginya gini, apa yang kita lakukan maka hendaklah sesuai apa yang kita katakan, seperti itu. Nah, contohnya gini, ada seorang yang berjanji dia akan melakukan sesuatu jika dia menjadi bupati, ketika dia menjadi pemimpin. Maka jangan sampai itu diingkari, tidak dilaksanakan sehingga dia minta maaf kepada rakyat. Nah, ini yang harus dihindari kata Nabi. Artinya kan kita ingkar ketika berjanji, kemudian bohong ketika berkata, seperti itu. Jangan sampai ini dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, menyiapkan jiwa agar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam perkara kehidupan dan tempat kembalinya kita. Artinya ketika kita menjalani kehidupan di dunia, hendaknya itu berorientasi terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita senantiasa bergantung kepada manusia. Manusia ini bisa binasa. Kita tidak tahu hari ini atau hari esok itu adalah hari terakhir di mana kita menikmati kehidupan dunia. Tidak bisa kita mempasrahkan diri kita kepada manusia. Namun hablum minan nas itu namun tetap terjalin ketika kita hidup di dunia. Namun semuanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah kita kembali, hanya kepada Allah kita berserah diri seperti itu. Karena tidak ada yang lain. La haula wala quwata illa billah il-aliyil azim. Berharap kita kepada manusia, ingkar dia, tidak menepati janji. Kita putus asa, frustasi. Maka orientasikan semuanya itu kepada apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap kegiatan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu apakah betul-betul kita bisa laksanakan? Bagaimana nanti ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Artinya yang pertama, betul-betul kita jadikan garis besar adalah kita sempurnakan sholat kita, ibadah kita perbaiki, hablum minallah. Kemudian yang kedua, kita menjaga lisan sehingga apa yang kita lakukan juga terjaga betul-betul dalam garis lurus ya, dalam artian betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kita kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar dengan cara yang ma'ruf juga. Kemudian yang ketiga yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la haula wala quwata illa billah il-aliyil azim. Tidak ada yang berkuasa atas semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kembali bertemu di hadis-hadis berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video